Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini cerita akan memasuki chapter kelima pada part kelimanya, di mana POV berasal dari karakter Ryuen Kakeru, di mana di saat Horikita dan Kushida sedang berbicara di bangku yang ada di luar Keaki Mall, Ryuen memanggil Ishizaki, Albert, Katsuragi dan juga Ibuki ke sebuah ruang karaoke. Dan itu adalah tempat yang sering mereka gunakan untuk rapat rahasia kelas mereka. Ya, setelah sering berkumpul di sana, posisi duduk masing-masing, orang yang datang pun sudah jadi kebiasaan. Sudah ada tempatnya masing-masing ya. Di mana Ishizaki melihat menu dan menunjuk ke sebuah makanan bernama fried pasta atau pasta goreng. Di mana Ishizaki berkata, "Hey Ibuki, ada makanan baru yang bernama fried pasta. Bisa pesanin buat aku nggak?" "Kenapa harus aku? Pesan saja sendiri," ucap Ibuki. "Dulu ayahku pernah pulang dari bar Hosters dan bisa dibilang fried pasta itu enak banget. Aku juga pengen coba," ucap Ishizaki. "Emang aku peduli?" balas Ibuki. "Lupakan soal pasta goreng, kita bahas hal yang lebih penting. Ujian spesial ini nggak gampang. Lebih tepatnya ini termasuk sulit," ucap Katsuragi yang duduk paling jauh dengan tangan terlipatnya, dan menyuruh Ishizaki langsung ke inti pembicaraan. "Aku rasa kita semua tahu, sekeras apapun kita berusaha, kelas B paling buruk dalam hal akademik," tambah Katsuragi. "Wah, mikirin belajar aja udah bikin pusing," balas Ibuki terlihat seperti sudah menyerah. "Ya, kalau soal akademik murni, peluang mereka hampir nol. Inilah kelemahan terbesar dari kelasnya si Ryuen, di mana mereka bisa naik ke kelas B bukan hanya karena kemampuannya saja, tapi juga karena adanya keberuntungan. Tapi kali ini, format ujiannya sangat tidak menguntungkan bagi mereka, dan mereka seperti tidak punya cara untuk bisa menang. Terlebih lagi, lawan kali ini adalah mantan kelas A yang terkenal dengan kekuatan akademiknya. Kalau kita mau menang, kita harus siap untuk pertarungan berat," ucap Katsuragi. "Mungkin lebih baik menyerah saja. 100 poin kelas itu nggak terlalu banyak juga," ucap Ibuki. "Kamu sudah menyerah bahkan sebelum kita memulai, Ibuki?" tanya Ishizaki. Di mana pertanyaan itu dibalas Ibuki dengan berkata, "Kalau begitu Ishizaki, bisa nggak kamu belajar terus-terusan selama 24 jam non-stop buat ujian? Meskipun kamu bisa, aku ragu kamu bisa dapat nilai yang cukup tinggi buat nutupin selisihnya." "Ya, iya sih, itu berat, tapi tetap saja," balas Ishizaki. "Kamu kan biasanya nggak belajar sama sekali, bahkan kayaknya kamu belum lihat materi yang aku siapkan," ucap Katsuragi. "Sekolah saja sudah cukup nyusahin, kenapa aku harus ngerjain tugas tambahan dari kamu, Katsuragi?" balas Ibuki. "Ini demi kelas, nyatanya mereka yang ngerjain tugas itu nilainya beneran meningkat," balas Katsuragi. Ya, Katsuragi menekankan soal hasil, dan Ishizaki pun tampak canggung sambil mengalihkan pandangannya. "Nilaiku aja nyaris nggak lulus, kalau disuruh lebih tinggi lagi otakku bisa meledak," ucap Ishizaki. Ya, melihat sikap Ishizaki, Katsuragi menghelakan nafasnya dan lalu menatap ke Ryuen. "Harusnya kamu kasih mereka perintah yang lebih tegas. Kalau iya, mungkin Ishizaki dan yang lainnya bakal lebih serius," ucap Katsuragi. "Bodoh ya, bodoh saja. Dan bukan gaya kita untuk menyerang lawan di area yang paling kuat bagi mereka. Dan aku nggak pernah berniat buat lawan mereka secara langsung," ucap Ryuen. Ya, sejak awal Ryuen memang selalu menolak rencana yang punya peluang suksesnya itu rendah. Lawan kita kuat, bahkan tanpa Sakayanagi. Kelas A masih punya banyak siswa berprestasi. Jangan harap nilai mereka akan turun, lanjut Katsuragi. Di mana saat Katsuragi mengatakan hal tersebut, Ishizaki yang dari tadi setengah mendengarkan, tiba-tiba saja berdiri sambil menggepalkan tinjunya dan berkata, "Nilai mereka turun? Gak mungkin. Dengan adanya Ayano Koji di sana, mereka jadi jauh lebih kuat. Sial, kenapa dia pindah ke kelas C? Aku beneran gak ngerti." "Ibuki, kamu mengerti maksudnya?" tanya Ishizaki. "Kenapa nanyanya ke aku? Gak ada alasan juga buat mikirin apa yang dia pikirkan," jawab Ibuki. Ya, segalanya memang selalu jadi lebih rumit setiap kali Ayano Koji terlibat. Ibuki sudah merasakan sendiri dan akhirnya selalu berusaha menjauh darinya. Bahkan saat mereka mau ke kafe, Ibuki langsung menolak di tempat. Dan berkat itu, kondisi mentalnya tetap stabil dan dia bisa tetap tenang. Ya, kecuali kalau dia kebetulan ketemu sama Ayano Koji nggak sengaja, bisa kacau lagi sih.
Dia benar-benar kayak ancaman besar yang baru, ucap Katsuragi. Kalau bukan justru itu yang bakalan bikin aku kecewa. Target utamaku memang dia, balas Ryuen. Ya, lawan yang kuat justru akan jadi motivasi utama bagi Ryuen, dan Ishizaki tahu betul bagaimana cara berpikir Ryuen, di mana Ishizaki langsung diam lalu mengangguk. Sejujurnya, aku masih ragu. Aku akui Ainokoji itu memang tenang dan kadang-kadang bisa ngasih pandangan yang tajam. Dia memang punya kemampuan, tapi ada yang aneh dari dia. Kayak agak lamban dan suka ngelamun. Itu bikin dia sulit dibenci. Aku juga nggak ngerasa dia lebih hebat dari Sakayanagi, ucap Katsuragi. Itu karena kamu belum melihat kemampuan sebenarnya Katsuragi. Dia menyeramkan, benar kan Ibuki, ucap Ishizaki. Jangan melibatkan aku, ngebahas dia aja udah bikin aku emosi, aku benci dia. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, ucap Ibuki. Kalau disuruh milih antara dia dan Horikita, yang selalu kamu omelin, siapa yang paling kamu benci? Tanya Ishizaki. Itu pertanyaan yang cukup sulit, kayak disuruh milih antara mata kiri dan juga mata kanan. Yang mana harus dicungkil, balas Ibuki. Itu perbandingan yang cukup menyeramkan, ucap Ishizaki. Di mana Ryuen menatap langit-langit dan mengabaikan percakapan yang tidak penting antara kedua orang yang ada di sampingnya. Lalu kemudian Katsuragi menoleh ke arah Ishizaki. Jadi bagaimana kabar kelompok Ayanokoji dan Hashimoto? Ada pembicaraan tentang alasan dia pindah kelas, tanya Katsuragi. Tidak ada perubahan berarti, sepertinya dia sama sekali tidak peduli apakah berada di kelas A atau di kelas C. Katanya dia pindah karena kelas C meminta bantuannya. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Balas Ishizaki. Mungkin dia berpikir kalau menjadi pemimpin akan memberikannya kebebasan dalam bertindak. Setelah kepergian Sakayanagi, posisi pemimpin itu kosong. Tapi dari pengamatanku, Ainokoji itu tipe orang yang bekerja secara diam-diam tanpa banyak berbicara. Menyelesaikan segala hal di balik layar, ucap Katsuragi. Ya, mengingat kesannya sendiri terhadap Ainokoji, Katsuragi bertanya kepada Ryuen, bagaimana pendapatmu? Aku tidak peduli mengapa dia pindah atau mengapa dia tiba-tiba saja mau menonjolkan dirinya, balas Ryuen. Dimana tampaknya Ryuen telah menyusun strategi di pikirannya, lalu kembali menatap Katsuragi. Ujian khusus ini, jika kita hadapi secara biasa, peluang kalahnya mencapai 99%, baik ada Ayanokoji atau tidak. Tapi peraturannya tidak sepenuhnya ketat. Jika kita menggunakan peluru dari poin pribadi kita, jalan kemenangan bisa terbuka, ucap Ryuen. Maksudmu, kau berencana menginvestasikan semua poin pribadi yang telah dikumpulkan? Tanya Katsuragi. Mereka pasti menghabiskan banyak sumber daya untuk membawanya ke kelas C. Dan karena mereka percaya diri dalam bidang akademik, mungkin mereka berusaha menang dengan pengeluaran minim. Itulah kesempatan kita, ucap Ryuen. Ya, dari sudut pandang Ryuen, kelas C tidak mampu menghabiskan banyak poin. Mereka tidak bisa membuat poin dari udara. Sebaliknya, mereka akan mengandalkan kemampuan akademik murni untuk mengabaikan poin penalti. Aku mengerti logikamu, tapi perbedaan kemampuan akademik kita tidak bisa ditutupi hanya dengan beberapa poin penalti. Kita harus memberikan poin penalti ke puluhan siswa mereka, hanya untuk sekedar punya peluang. Itu taktik yang tidak efisien. Kita tidak tahu siapa 5 orang yang akan mereka pilih untuk pertarungan minoritas, ucap Katsuragi. Jadi aku menentang rencana ini, lanjut Katsuragi. Tidak juga, aku hanya menyarankan agar jangan setengah-setengah dalam berinvestasi. Jika ingin punya peluang untuk mengalahkan mereka, meski terdengar tidak realistis, aku perlu membeli sekitar 300 poin penalti. Itu setara dengan 15 juta poin pribadi, ucap Ryuen. Apa? 15 juta hanya untuk sekedar punya peluang, teriak Ishizaki mendengar rencana Ryuen. Bahkan itu tidak menjamin kemenangan Ishizaki. Jika kita sebarkan poin penalti sebanyak itu ke seluruh kelas mereka, setiap orang hanya kehilangan 10 poin. Sementara jika lawan menggunakan 100 poin gratis mereka secara ketat pada 5 orang dari kelas kita, itu jadi 20 poin per orang. Ya, untuk setiap peserta kita yang berhasil mereka tebak, itu setara dengan kehilangan 10 poin penalti. Probabilitasnya sangat rendah, tapi kita harus siap untuk menghadapi skenario terburuk, jelas Katsuragi. Bahkan jika mereka menghabiskan banyak poin, tidak ada jaminan mereka bisa unggul. Satu kesalahan perhitungan bisa membuat semua poin pribadi kita terbuang percuma. Dan itulah yang dikhawatirkan Katsuragi, di mana Katsuragi melanjutkan. Untuk meningkatkan peluang lebih jauh, kita perlu menambahkan 10 atau 20 juta lagi, atau fokuskan sekitar 20 poin pada ancaman utama di kelas mereka. Tapi aku juga tidak bisa menyebut itu strategi yang andal, ucap Katsuragi.
Jika gagal kita bisa bangkrut sebelum pertarungan dimulai, lanjut ucap si Ryuen. Tepat, jika kau bersedia menanggung resiko semacam itu, demi tetap ingin menang, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jika kita melakukan ini, kita tidak boleh gagal, sambung Katsuragi. Ini jelas tugas yang sangat sulit. Ibuki yang selama ini mendengarkan dengan setengah hati, kini menoleh ke arah Ryuen dan berkata, mengapa kita tidak menyerah saja pada ujian kali ini? Hei Ibuki, beraninya kau mempertanyakan keputusan Ryuen, ucap Ishizaki. Hah? Bukannya dia memanggilku ke sini untuk mendengar pendapatku? Jika tidak, aku pergi saja, balas Ibuki. Ya, saat Ibuki beranjak pergi, Ryuen tertawa. Aku mendengarkan, mengapa kau bilang kita harus menyerah? Ucap Ryuen. Ini terlalu tidak menguntungkan, seperti kata Katsuragi, secara akademik kita tidak punya peluang menang. Mungkin kita bisa berjudi dengan poin pribadi, tetapi hasilnya tidak sepadan. Fakta bahwa aku menganggap ini gegabah sudah cukup sebagai bukti, tambah Ryuen. Aku setuju dengan Ibuki, biaya dan juga imbalannya tidak seimbang. Bahkan jika kita berhasil mengalahkan mereka, mungkin tidak bisa menutup kerugian yang ada, ucap Katsuragi. Dimana Katsuragi mengangguk setuju dengan pernyataan Ibuki. Jika hanya melihat imbalan langsung memang begitu, ucap Ryuen. Hah? Apa maksudmu? Tanya Katsuragi. Dari sudut pandang kita, kekalahan dalam ujian kali ini hampir pasti. Sebaliknya, itu berarti mereka yakin sama sekali tidak akan kalah. Mereka percaya akan menang. Tapi keyakinan itu juga meningkatkan tekanan internal bagi mereka. Jika kebetulan mereka kalah, dampak psikologisnya akan sangat besar, seperti yang belum mereka rasakan sebelumnya, ucap Ryuen. Jadi kau ingin merusak debut Ayano Koji? Kau pikir kekalahan tak terduga akan sangat melukai mereka? Tanya Katsuragi. Tentu, aku pernah mengalaminya langsung di atap gedung waktu itu, ucap Ryuen. Di mana Ryuen menggempalkan tangannya dengan sorot matanya yang tajam. Ya, dulu Ryuen sangat percaya diri dan menganggap dirinya tak terkalahkan. Tapi Ayano Koji yang berani menghadapinya sendirian di markasnya ternyata jauh lebih kuat. Kekalahan itu menghancurkan keyakinannya, baik secara fisik maupun mental. Butuh waktu yang cukup lama baginya untuk bisa bangkit kembali. Di mana Ryuen berkata, kelas C, termasuk Ayano Koji, tidak mau kalah. Tapi di dalam hati, mereka tetap punya rasa takut. Untuk yang membuat pertarungan ini berharga. Jika kita bisa menggagalkan debut Ayano Koji di kelas barunya, kita dapat keuntungan yang cukup besar. Bahkan lebih dari sekedar poin hadiah, ucap Ryuen. Ya, meskipun hadiahnya hanya 100 poin kelas, mencegah kelas C mendapatkan poin kelas adalah pencapaian yang besar. Jarak antara kelas C dengan kelasnya Ryuen dan Horikita masih cukup jauh. Karena kelas C tidak bisa menanggung kekalahan, menghalangi mereka mendapatkan poin adalah strategi yang penting. Waktu mereka di sekolah tinggal sedikit, jadi tidak bisa berlama-lama. Ishizaki terkejut sambil berkata, tapi kita butuh setidaknya 15 juta poin pribadi untuk bisa menang. Itu terlalu besar. Ryuen pun menjawab, biasanya jumlah itu sudah cukup, tapi Ayano Koji pasti tahu kita akan mempertaruhkan segalanya. Meski kita menang dengan poin penalti, itu tidak akan jadi kemenangan sempurna. Tapi cukup, ucap Ryuen. Selain itu, poin penalti tidak berlaku di pertarungan kelompok, jadi mereka otomatis dapat 2 kemenangan. Katsuragi menambahkan, aku mengerti maksudmu, tapi resikonya cukup besar. Ryuen pun sadar akan hal tersebut. Jika dia tidak ragu, dia tidak akan mengumpulkan mereka untuk berdiskusi. Pilihannya ikut ujian khusus atau mundur. Mereka harus memutuskannya. Ya, Katsuragi melihat Ryuen yang masih bimbang, lalu menatap ke arah yang lain. Bagaimana kabar Horikita? Tanya Katsuragi secara tiba-tiba. Hah? Kenapa tanya ke aku? Balas Ibuki. Kamu bilang akhir-akhir ini sering makan di tempatnya si Horikita. Bahkan aku tahu kamu sering ke sana. Apa dia sudah membaik sekarang ini? Tanya Katsuragi. Ibuki menggelengkan kepalanya. Enggak, sekarang aku datang pun dia nggak bakalan buka pintu kamarnya. Kelihatannya dia sangat terpuruk, kayak orang yang mau mengurung diri selamanya. Jelas Ibuki. Ternyata bahkan seminggu setelah Ayano Koji pindah kelas, Horikita masih belum pulih. Katsuragi menyimpulkan, kalau pikirannya masih kacau, dia akan kesulitan dalam ujian khusus kali ini. Dan Ryuen pun tertawa. Bagus, biar dia jatuh lebih dalam. Ishizaki protes, keras banget kamu. Katanya kalian teman, nggak kasihan apa cuma jadi penonton. Ibuki langsung membantahnya, hah, aku nggak berteman sama dia.
memang kejam, tapi kalau kelas A runtuh sekarang ini, itu menguntungkan kita. Sekalipun kelas Ichinose menang sekali atau 2 kali nanti, mereka bukan ancaman yang serius, ucap si Katsuragi. Ya, bagi Katsuragi ini adalah alasan kuat untuk bertaruh habis-habisan. Jika mereka bisa saling menang, lama-lama mereka bisa mengalahkan kelas A. Dan setelah obrolan singkat, Ryuen pun tiba-tiba menghabiskan air di gelasnya sekaligus. Aku sudah putusin strategi kita. Jadi kamu mau pasang semua poin pribadi kita? Tanya Katsuragi. Di mana Ryuen berbalik bertanya, menurut kalian apa yang paling penting buat Ayano Koji di ujian ini? Ishizaki pun langsung menjawab, ya menang dong, pertama kalinya sebagai seorang pemimpin. Benar, dia memaksa murid kelas C memberikan dia uang, lalu ambil alih posisi Sakayanagi dan bertindak semaunya. Tapi anak-anak kelas itu tidaklah bodoh. Gak mungkin mereka percaya sama orang yang belum membuktikan apa-apa. Jadi Ayano Koji harus menang. Kalah di ujian ini tidak boleh. Ini kesempatan pertama sekaligus terakhir buat dia, ucap Ryuen. Ya, kalau pemimpin baru langsung kalah, namanya sampah, ucap Ibuki. Di mana Ryuen menyimpulkan dengan senyum tajamnya. Nah, itu kenapa kita harus menghancurkan harapan kelas C sekaligus. Seberapapun diunggulkannya Ayano Koji, dia nggak akan ceroboh. Dia bakalan seriusin kita. Cara mikirnya itu ngeselin banget. Bahkan kalau kita menyembunyikan siapa yang kita pilih untuk pertarungan minoritas, dia mungkin masih bisa menebak semua 5 orang dengan benar, ucap Ryuen. Di mana Ryuen mikir kalau dia pilih acak pakai dadu, mustahil Ayano Koji bisa memprediksinya. Tapi dengan insting tajam Ayano Koji, rasanya dia bakalan tetap bisa nemu cara. Dia juga mungkin bakalan pakai sisa poin mereka yang dikit itu untuk bisa beli poin penalti tambahan, tambah Ishizaki. Kalau begitu ini bakalan jadi pertarungan siapa yang punya poin lebih banyak untuk dibakar, ucap Ryuen sambil tersenyum. Kita juga harus jaga rahasia pilihan kita, ucap Katsuragi. Ya, mereka pasti mencoba memata-matai kita. Jujur saja, aku nggak bisa bayangin apa yang bakalan dia lakukan, bisik Ishizaki. Peraturan ujian khusus ini hampir nggak ada celah. Dia tahu Ayano Koji nggak akan ragu melanggar aturan kalau perlu. Tapi cara yang bisa dia pikirkan sendiri pun terlalu beresiko. Lagi pula, karena kelas mereka lemah secara akademis, Ayano Koji nggak perlu ambil resiko sebesar itu. Yang mereka butuhkan cuman intel akurat tentang siapa yang bakalan Ryuen pilih. Pertama, kita harus waspada sama Hashimoto dan terutama Yamamura, kata Katsuragi. Ryuen pun mengangguk ringan. Yamamura? Siapa dia? Anak kelas C, tanya Ibuki. Hah? Silakan saja coba, Ayano Koji. Curi informasi dari kami, tantang Ryuen. Ya, soal siapa yang bakalan kena poin penalti, Ryuen yakin Ayano Koji nggak bakalan bisa tebak. Kalau sampai bisa, berarti dia benar-benar monster. Tapi meskipun yakin, Ryuen tetap merasa gelisah. Dan ada sedikit antisipasi dan penasaran bisakah Ayano Koji melakukan hal yang mustahil lagi. Baiklah Ryuen, aku akan ikut rencanamu, kata Katsuragi yang siap untuk beranjak dari ruang karaoke. Ya, sebagai orang yang berjasa besar meningkatkan kemampuan akademis kelasnya, Katsuragi merasa bertanggung jawab penuh dalam ujian berbasis akademik ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter kelima pada volume pertama pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.